Hal-hal yang sering ditanyakan dalam hasil analisa AFTA Aquila Fingerprint Talent Analysis. Yang pertama adalah angka kecil menonjol, angka besarnya kok sedang gitu ya. Inilah yang sering ditanyakan di sini. Nah, ini sedang itu 106. Sedang itu 106. Padahal loh ini menonjol kok 105. Nah, yang pasti hasil angka di sini itu tidak ada hubungannya dengan hasil yang sedang menonjol, sangat menonjol seperti itu. Ini adalah dua tabel yang dijadiin satu. Jadi sebenarnya ini adalah satu tabel sendiri. Kemudian antara ini dan ini adalah satu tabel sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah dua tabel yang hampir sama, kemudian kita jadiin satu daripada nanti halamannya terlalu banyak. Ini biar hemat jumlah halaman aja sebenarnya. Kalau ini jadiin dua, otomatis sekarang aja udah 14 halaman, otomatis akan jadi sekitar 22-an halaman. Kemarin itu hasil terakhir itu 21 halaman, kemudian kita ringkas jadi 14 halaman. Kemudian kalau ini mau dijadiin dua lagi, maka halamannya akan jadi tebel. Hasilnya itu akan jadi tebel gitu loh maksudnya. Hasil uraian itu tidak ada hubungannya dengan hasil angka. Intinya hasil ini itu independen, kemudian hasil yang di sini itu juga independen. Berikutnya, saya tidak bisa musik, namun kok hasilnya menonjol di musik. Ini sering banget ditanyakan. Ini hanya bakat musik. Jadi ini hanya bakat musik. Orang yang berbakat musik kemudian belajar tanpa belajar musik ya nggak bisa. Saya udah mengamati ini ya. Saya udah melakukan pengamatan di beberapa sampel. Pertama kali bakat musik itu muncul itu hanya bisa membedakan nada dan memasuki nada. Jadi misalnya ada karaoke misalnya nah itu bisa sesuai dengan musik latarnya. Itu sudah bakat musik. Itu sudah bakat musik. Jadi bakat musik yang pertama kali kenal, maksudnya bakat musik paling dasar itu bisa memasuki nada dan bisa membedakan nada. Oh, kalau dia nyanyi fals dan tidak. Intinya bisa memasuki nada, gitu aja itu udah bagus. Itu udah termasuk bakat musik. Nah, apakah kalau menonjol di musik itu bisa belajar bernyanyi? Bisa. Cuma memang musik itu, misal menyanyi ya, maksudnya musik ini kan bisa bernyanyi ya. Nyanyi itu tidak hanya bisa mengandalkan bakat nyanyi saja, tetap aja harus belajar cengkok, belajar goyah ya, goyah. Belajar cengkok itu tetap belajar, karena itu enggak langsung bisa seperti orang berbakat jadi tukang gitu ya, tukang kayu lah gitu. Tapi belum pernah melakukan tukang, tetap belum bisa karena apa? Teknik-teknik tukangnya itu belum dipelajari. Cara nyambung kayu supaya itu jadi tidak terlihat sambungan itu kan butuh skill ya, butuh belajar. Nah, hampir sama dengan menyanyi. Memang punya bakat menyanyi, kemudian tahu-tahu bisa menyanyi. Ya enggak kalau belum pernah menyanyi gitu. Jadi yang dimaksud dengan bakat musik di sini itu sebatas bisa membedakan nada do re mi fa sol ya. Kemudian memasuki nada di latar belakang. Jadi kalau karaoke itu paling tidak temponya itu enggak salah. Enggak salah ke 2 detik ke depan atau bisa memasuki nada, bisa menyelaraskan antara musik dan nadanya. Dan saya udah punya beberapa pengamatan kalau tanpa bakat musik itu akan jadi sangat beda seperti baca buku itu kalau karaoke. Jadi antara musiknya sama nyanyinya itu bisa kayak beda alam gitu loh. Berikutnya Thinker dan Imager. Ini hasil baru untuk tipe belajar ya, Thinker dan Imager. Thinker itu pemikir, Imager itu imajinasi. Bisa ada ilustrasi nih, saya udah carikan ilustrasi.
Thinker itu memikirkan sebuah solusi dari beberapa solusi. Jadi ini solusi pertama, kemudian ini solusi kedua, kemudian dia bisa membuat sebuah solusi yang lebih bagus dan efisien. Itu thinker. Nah, imager itu hampir ini sama. Jadi bentuknya kalau memikir itu kan megangin kepala. Jadi thinker itu pegang kepalanya gitu loh. Gitu. Jadi kalau thinker itu kebanyakan dia megang kepala. Kalau imager itu bentuknya ya seperti ini, kayak orang ngelamun gitu. Ini imager. Membayangkan bentuk nyata dalam pikiran sampai ke tingkat detail. Jadi pintar membuat sebuah rancangan teknis. Seperti itu. Berikutnya, visual 2D atau visual 3D. Sebenarnya ini enggak terlalu sulit dibayangkan. 2D itu painting, kalau 3D itu patung. Seperti itu. Jadi kata kuncinya itu. Kemampuan melihat dalam bentuk gambar atau membaca. Kemudian kalau visual 3D itu patung, bisa melihat bentuk 3D hampir sama seperti imager. Lalu bisa membayangkan bentuk utuh dari benda 3D tersebut. Jadi kalau lihat gambar gini bisa membayangkan, oh nanti ukurannya untuk jempolnya ini berasa, kemudian cara membuatnya seperti apa. Saya sendiri bukan imager, jadi saya nggak bisa membayangkannya. Jadi intinya ya yang saya lihat ini aja yang membayangkan. Jadi untuk belakangnya, kemudian ini nggak bisa. Bisa. Saya sendiri bukan imager. Terus kemudian berikutnya, logika matematika ini pernah jadi pertanyaan yang panjang. Logika matematika mengelola angka, penalaran logis. Wah, ini matematika semua gitu kan. Ini matematika semua, bedanya di mana? Nah, ini kita beri contoh aja biar lebih gampang. Misal ada contoh soal ya, ini soalnya fisika karena saya fisika. Sebuah benda diberi gaya 10 Newton, kemudian sehingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapakah masanya? Nah, kemudian untuk bisa membuat sebuah ini, jadi dari soal ini kemudian jadi ini, oh jadi seperti ini butuh penalaran. Nalar gitu loh, memahami soal itu nalar. Gampangannya gitu ya, tapi dalam prakteknya enggak seperti itu persis, tapi lebih gampang dicontohkan seperti ini. Kemudian memasukkan angka itu dianggap sebagai logika matematika. Jadi antara ini F ya, ini F, kemudian ini gayanya 10 Newton, ini dimasukkan ke sini, terus jadi ini, itu dianggap sebagai logika matematikanya. Padahal nanti akhirnya itu logika itu kan ada silogisme apalagi ya lupa saya. Ada logika matematika. Ketika langit mendung, maka hujan, berarti mendung. Sekarang mendung, berarti hujan. Nah, seperti itu, hampir-hampir sama seperti itu. Kemudian untuk menghitungnya 10 dibagi 2 itu disebut sebagai mengelola angka. Nah, dalam prakteknya enggak sesederhana itu, ada barisan, deret, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai mengelola angka. Gitu ya. Jadi ini biar membedakan saja sebenarnya. Dan kita pakai contoh ini. Saya nyarinya lama gitu, mikirnya pakai gimana cara ini lebih gampang dimengerti. Kemudian itu hanya soal, tidak mungkin dilakukan di dunia nyata permukaan bumi. Jadi soal ini sebenarnya memang tidak bisa dilakukan di sini di bumi. Jadi di permukaan bumi itu sebenarnya ini nggak bisa dilakukan. Terus ketika diberi gaya 10 Newton, kemudian percepatannya 2 meter per sekon, terus masanya kita tahu 2 kg, enggak. Jadi ini hanya sebuah khayalan. Maka orang yang punya penalaran logis itu tahu kalau ini hanyalah sebuah khayalan, karena ini tidak logis gitu loh. Karena di sini ada tulisan gaya gesek diabaikan, padahal ini nggak mungkin diabaikan kalau di permukaan bumi ya. Nah, itu yang disebut dengan penalaran logis. Gitu ya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Berikutnya, analisa ukur motorik halus dan motorik kasar. Ini sering ditanyakan juga.
Analisa ukur itu memprediksi ukuran, misal memperkirakan ukuran sebuah rumah dengan lebih tepat. Oh, kira-kira ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu. Itu analisa ukur. Kemudian motorik halus berhubungan dengan otot kecil seperti di jari tangan. Otot kecil itu ada di jari tangan, kemudian di wajah gitu kan. Jadi kalau punya motorik halus itu apa ya? Mimiknya itu terlihat dengan jelas. Jadi mimiknya itu pas dia seneng, pas dia susah, pas dia biasa aja itu terlihat dengan jelas. Ada kan yang orang yang mimiknya itu nggak jelas, pas seneng ya gitu, pas susah ya gitu, pas biasa aja ya gitu, pas excited ya gitu, pas semangat ya gitu. Ada kan, ada. Nah, kalau orang yang punya motorik halus itu ya itu mimiknya itu terlihat jelas. Ini contohnya ini ya. Jadi ini mimiknya itu terlihat jelas banget pas dia itu susah, pas dia. Jadi mimiknya itu terlihat. Jadi apa ya? Muka itu bisa mengekspresikan apa yang ada di pikirannya. Biasanya kalau di jari tangan itu efeknya biasanya tulisannya lebih bagus. Tapi belum pernah saya melakukan pengamatan yang sampai ke tingkat detail ini ya. Tapi harusnya iya. Jika diimbangi dengan yang lain maksudnya. Motorik kasar berhubungan dengan otot besar seperti otot lengan, otot betis, otot paha dan lain-lain. Efeknya biasanya bisa bergerak lebih lincah dan punya keseimbangan yang baik. Jadi larinya lebih cepat atau apa ya? Ya punya otot yang lebih bagus lah untuk otot-otot besarnya. Berikutnya, afektif, kognitif, reflektif, dan kritis. Afektif itu perasaan, kata kuncinya perasaan, moody, baperan, peka. Kognitif itu logika, biasanya egois, keras, namun logikanya tinggi. Jadi dia nggak mikir tentang perasaannya kurang berperasaan. Kemudian reflektif itu hadiah, melakukan sesuatu karena imbalan. Karena dia melakukan sesuatu karena imbalan, dia nggak berpikir banyak nggak terlalu berpikir banyak tentang apakah itu melanggar, apakah itu nggak logis, apakah itu perasaannya itu mengganggu perasaan orang lain. Itu nggak mikir. Yang penting dia hanya pikirkan tentang hadiahnya, imbalannya. Sehingga orang ini biasanya mudah dikendalikan. Kemudian kritis, analisator. Jadi melihat detail-detail orang lain. Kadang bisa terucap, kadang enggak. Kadang bisa terucap, kadang enggak. Kritis itu, nah ketika dia sudah mengucap, biasanya kejelekan orang lain keluar semua. Namanya kritis ya. Seperti itu. Kemudian untuk gaya kerja pembangun atau startup bisnis. Jadi dia posisinya itu lebih baik di sebuah startup. Jadi membangun sesuatu atau membangun sebuah usaha baru. Suka hal baru dan tantangan intinya. Namun cepat bosan jika melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi kejelekannya di situ. Kemudian deal maker, closing, penjualan. Ini yang dibutuhkan ketika jadi sales. Jadi deal maker itu salesman. Bukan berarti kalau salesman itu yang jalan-jalan gitu, enggak. Dia salesman itu bisa misal ngedeal ke sebuah project gitu kan juga bisa. Itu butuh deal maker, beneran. Kalau enggak ada deal maker, biasanya gini ya yang jadi masalah. Kalau saya sendiri yang melakukan. Saya punya komunikator tapi nggak punya deal maker. Jadi kalau cerita itu panjang ke sana ke sini karena punya komunikator. Panjang muter gitu. Tapi nggak pernah deal. Dealnya bukan nggak pernah. Dealnya itu lebih sedikit harusnya daripada seharusnya. Dealnya itu lebih sedikit daripada seharusnya. Nah kalau punya deal maker ini bisa meringkas penjualan gitu loh. Jadi bisa membuat trik-trik penjualan yang lebih cepat. Nah deal maker hebatnya di situ. Kemudian untuk pengambil keputusan jelas ya. Pelaku itu jelas. Jadi pelaku itu yang melakukan sebuah SOP.
kemudian pedagang jelas, kemudian pencipta jelas. Kalau ada pertanyaan isi dalam kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan isi dalam komentar dan insya Allah saya jawab. Tapi jangan cepat-cepat ya, karena kan nggak mantengin YouTube terus gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Ini memang dibuat versi ringkasnya biar nggak terlalu panjang melihat videonya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.